Wait. Halo. Halo. Iya, coba untuk kasus UJ yang sekarang. Oke, kita masuk ke USD/JPY dan sebelumnya welcome guys ke weekly market briefing. Jadi minggu ini kita akan membahas beberapa pair yang kemarin sempat kena SL dan juga akan memplanning ke depannya bagaimana. Nah, jadi di sini untuk kasusnya UJ kita akan langsung masuk ke chart. Nah, di dalam USD/JPY kemarin kita akan entry di time frame 1 jam. Oke, kita entry di time frame 1 jam yang dimana di time frame 1 jam ini kita remove dulu ya biar clear. Nah, kemarin kita entry di area ini. Iya. Nah, kita kan entry di area ini karena melihat adanya breakout yang sangat impuls. Nah, ternyata dia hanya buat coding ya. Ya, setelah dia break di sini di time frame 1 jam, seharusnya kalau kita mau yang lebih pasti itu harusnya kita menunggu yang namanya retest atau pullback. Nah, kita di sini ngelihat dia break yang horizontal dan juga yang diagonal atau vertical. Jadi di sini kita ngelihat dia breakout. Tetapi salahnya kita kemarin kita nggak nunggu yang namanya retest. Di sini ada resisten dan dia tertahan di sana. Kita entry di area ini. Setelah dia break kita langsung entry dan stop loss. Itu stop loss saya perkirakan kemarin di area Fibonacci 0618. Nah, saya taruh stop loss di bawah ini. Iya. Kita entry di sini. Stop lossnya di bawah dari Fibo 0618 dan ternyata Fibo 0618 ini di break oleh USD/JPY, which is ini menjadi false break dan kita minus sekitar 30 pips. Nah, mengapa bisa seperti ini? Itu kesalahan yang pertama, kita terlalu FOMO atau fear of missing out, takut ketinggalan trading. Yang pertama itu kita terlalu agresif, dan yang kedua itu kita nggak ngelihat di time frame 4 jam, yang dimana time frame 4 jam ini closing candlenya adalah rejection. Jadi ini ada area rejection yang dimana ini bisa menjadi break and retest dari USD/JPY. Nah, jadi ini sedikit tricky juga. Kalau kita lihat di sini ada sebuah trend atau sebuah support yang di break oleh USD/JPY. Lalu dia ternyata candle hijau yang kita kira breakout ini ternyata hanya fase pullback atau retestnya doi. Nah, jadi ini adalah alasan kita salah entry begitu kan. Nah, setelah dia break and retest, dia langsung meneruskan tren turunnya ke area ini. Dan kemungkinan besar dia akan ke area support sih menurut saya. Tapi kalau sebenarnya untuk masalah break and retest, nunggu H4 baik di break apa H1 lebih enaknya. Kadang kan ada orang menganalisa di H1 dia, udah di break ditembak, taunya dia hanya pullback doang, bikin area pullback terus balik lagi ke area zona. Nah, kalau kita itu berdasarkan tradingan kan ngikutin time frame besar seharusnya. Jadi kalau time frame besarnya dia memang strong untuk bearish, seharusnya kita ngikutin ke time frame besar. Cuman kemarin kan di sini saya berasumsi bahwa di candle ini, di candle bullish ini dia impuls kan. Dan saya berasumsi ini bakal menjadi fase koreksi di area ini. Fase koreksi dari USD/JPY gitu. Maka karena saya melihat di time frame besar ini berpeluang untuk naik, maka kita entry di area ini. Makanya saya berharap kemarin dia membuat higher high, tetapi dia di sini salah gitu, prediksi kita salah. Ternyata dia masih stuck di area ini. Kalau kita ambil di resisten ini dia masih stuck dan dia langsung drop ke bawah seperti itu. Tapi H1 nya kayak di break trend line nggak sih, Mas? A1 di break trend line. Yang mana? Yang ini? Iya, bawah, nggak di bawah. Coba tarik sampai bawah.
kan itu ada highlight gitu yang di bawahnya. Kayak nih kepala. Iya. Terus kan ke bawah tuh. Itu udah di break belum ya kalau tarik ke paket TL? Belum di break. Jadi kalau kita masang patokannya H yang kedua itu, bukan H yang ketiga. Itu kan H yang ketiga ya? Kan di sini harusnya. Ini kan belum di break. Kalau seperti ini kan dia belum di break. Kayak gini. Nah, kalau kasusnya kayak gini, ini kan masih kayak ada base gitu di sini. Ini ada base. Jadi kalau ada yang kayak gini, kita tinggal menunggu base ini breakout ke atas atau ke bawah, seperti itu biasanya. Karena base ini juga berpotensi jadi bearish flag, dan juga kalau dia nggak valid bearish flag, dia bisa naik ke atas karena ini base-nya lumayan banyak, ada konsolidasi. Oh gitu. Berarti itu bukan asumsi bahwasannya dia itu adalah masuk area TL, bahwa saya itu sudah di break belum ya? Belum di break. Jadi kalau kita buat TL itu yang kita lihat, yang pertama kita bisa make di area swing ini. Terus yang kedua juga kita bisa berasumsi pakai ini sebagai probabilitas untuk kita trading. Misalkan dia break ke sini, ternyata dia masih respect ke area ini. Berarti ini masih dalam trend bearish gitu. Iya. Kalau dia masih respect ke sana, berarti dia akan menjadi double top, dan ini akan menjadi konsolidasi yang panjang gitu. Ini bakal jadi sideway sepertinya. Kalau dia naik ke sana lalu ada reject, entah itu bakal jadi sideway atau dia ngejebol area ini ke bawah gitu. Nah, ini untuk USD JPY sudah clear. USD JPY ini sudah clear ya. Kalau buat base kotak itu biasanya area zona itu kalau Mas pakai ujung wick sama body apa gimana? Biasanya kalau wicknya terlalu panjang itu saya pakai ke body aja. Kalau wicknya masih sama rata kayak begini, itu saya pakai ke semuanya. Ini kan masih sama rata nih di sini. Nah, jadi saya pakai semuanya ke base karena di time frame 15 menit ini normal gitu. Ini dia banyak potensi yang harus kita tunggu di USD JPY. Ini pakai trading view ya? Iya, trading view. Trading view itu bisa 8 jam lah, Pak. Kalau yang premium bisa. Ini yang premium kebetulan. Ini bisa 8 jam. Nah, di sini dia lebih akurat ke 8 jam ketimbang yang 4 jam ya? Iya, lebih akurat ke 8 jam untuk nyari tren yang lebih long term. Nah, kalau di 8 jam di sini kan clear sekali, ada trend line. Kapan? Bulan kalau BNC sih Januari udah negeri di atas awan. Kalau kita kan Desember 12. Gimana? Kita ke Jogja, Nepal. Iya. Berarti ya kita nunggu di area TL bawah aja ya baiknya ya Mas ya? Iya, kita nunggu di trendline bawah atau nunggu dia breakout trendline resisten juga boleh. Karena trendline yang di bawah ini lumayan sangat di-respect. Di area berapa itu, harga berapa trendline bawah ya? Ini harga $102.988.
Oh ya. Ini untuk UJ, bisa juga dia ke sini arahnya. Bisa juga ya. Kalau di sini 102.00 lah area itu. Ya, tinggal. Soalnya kalau ini namanya siapa sih? Mas Yudi, Mas Dwi Prayoga, apa siapa ya? Mas Yudi. Oh, Mas Yudi. Sudah nikah? Belum. Oh, belum. Masih usia berapa, Pak? Masih muda saya, Pak. Masih 23 tahun. Oh. 23 tahun. Soalnya kumisnya udah menggambarkan udah usia 40, 30 gitu. Memang kalau tipikal trader saya ikutin orang-orang luar sih. Banyakan kalau saya lihat orang luar tuh trader brewok, tatoan kayak gitu. Keren sih mereka. Jadi ini tatonya di mana? Di tangan apa di kaki? Di tangan. Oh, di tangan. Terinspirasi sama mereka yang udah profesional, jadiin motivasi. Kalau misalkan kita nggak bisa kerja di corporate, kan bisa dapat duit. Berarti ini full time trader aja ya, Mas Dwi? Iya, Mas betul. Kebetulan Mas Dwi. Saya udah trading dari zaman SMA ya, dulu. Oh iya. Dari sana start trading SMA, ngabisin duit berapa? 100 juta. Itu loss 100 juta. Terus habis itu baru saya belajar nyari edukasi. Ternyata dulu masih mahal-mahal loh edukasinya. Kelas trading itu masih sekitar 15 juta 1 bulan. Ngikutin itu belum online course. Ke Astronaci pernah juga, keliling lah saya dulu belajar. Berarti di Astronaci juga pernah? Pernah. Berarti ini yang dipakai metode Astronaci apa bukan? Ini dipakai metodenya Mandaka. Nah, jadi dari semua yang saya pelajarin tuh saya gabungin semua sih tepatnya. Ada materi ABC, saya gabungin, cari kesimpulannya gimana bagusnya. Ya udah. Akhirnya jadi sih trading kan intinya trading itu kan break and retest aja, simpel sebenarnya kan. Cuman kadang orang itu lebih agresifnya, nggak sabar ketika belum pasti break udah entry kan, intinya kan gitu ya. Betul. Itu yang lebih susah ngontrol ke emotion sama psikologi kita sendiri. Ketimbang kita nganalisa kayak gini kan gampang. Yang susah kita eksekusi, yang lebih susah. Butuh jam terbang, dan saya pun mudah-mudahan analisanya Senin lebih baik lagi, Mas. Sebenarnya dari bulan lalu itu surplus analisa kita. Kalau ditotalin nih dari minggu awal November ini masih surplus sih hitungannya. Tapi saya baru gabung ini unggulnya SL. Tapi untuk kemarin saya percaya diri aja lah di gold ya, di SAU. Iya, di gold udahlah, karena kalau saya ngeliat kan, kalau saya kan biasa pakai BBMA ya. Ketika ada BBMA kan, kalau metode BBMA sendiri kan gini, Mas, selama dia belum ada reverse di candle pasti saya hantam, biasanya gitu kan. Saya tapi patokannya time besar. Boleh kayak kan kalau di BBMA sendiri kayak kasus NU. NU. Coba dibuka NU-nya, Mas. NU. Ya. Nah, NU sendiri tuh saya masih hold dari harga 62.000. Wow. Di sini ya, area ini berarti. Ya. Saya patokannya ke weekly sih, Mas. Ya. Saya main jangka panjang di NU. Karena di weekly-nya itu dia sudah buat market structure yang beda sih gitu kan. Nah, ketika saya market structure yang beda, cuman pas kemarin saya buat open
sell, tapi kok di weekly-nya belum ada reverse kan. Akhirnya saya nggak main jangka panjang wholesale-nya itu. Pas ketika di impulse kemarin di H1NU-nya kan dia ketika break tuh mas. Saya kira wah ini bakalan break nih. Ternyata balik lagi sampai sekarang kan. Benar, oh berarti kesimpulannya karena weekly belum ada reverse nih. Kalau mas sendiri dengan metode reverse itu percaya nggak sih mas? Kalau metode reverse itu saya biasanya yang paling paten. Misalkan nih, misalnya kayak NU nih, dia kan udah berada di area resisten. Biasanya kalau dia udah berada di area resisten, terus dia ngebentuk swing kecil, entah itu mini ascending channel atau rising wedge, itu biasanya bakal reverse. Iya. Nah ini kan udah dimasuk, kalau kita masuk ke time frame weekly ini udah sampai di area resisten dah. Iya. Nah dan di dalam time frame yang lebih kecil itu ada beberapa pattern. Cuman di weekly ini dia belum ada rejection, closingnya belum reject. Iya, belum ada. Saya makanya ragu-ragu mau di open sale. Nah, gara-gara dia belum reject, ini kita bisa masuk ke time frame yang lebih kecil untuk lebih jelas. Di sini kita bisa lihat di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam ini kita bisa pasangin trend line. Trendline seperti ini, dan selama trendline ini nggak di break oleh NU, itu dia trennya masih positif naik gitu. Trennya masih positif naik sampai harga, kalau prediksi saya sampai harga 72. 72. Di 72 itu ada di sini. Iya. Karena saya ngikutin weekly trendline-nya TL, trendline-nya itu. Sebenarnya dari yang support yang itu tuh mas, nah ya, support dari harga 6 berapa ya? TL. Kalau ini udah di break sih hitungannya TL nya. Cuman kalau saya pas waktu ketemu Angel Fin candle-nya weekly, wah saya hold aja di harga 62. Pasti dia akan nge-break TL benar aja sampai sekarang. Ya. Di sini dia ada breakout ya. Ya. Berarti masnya udah masuk ke swing trader ya? Iya sih, karena aktivitas kerjaan mas. Saya tuh orangnya jarang mantau chart, makanya pengen trading yang harian gitu. Oh gitu. Makanya saya ikut sinyalnya Mandaka nih. Aduh, giliran pas ikut Mandaka lagi apes mungkin hari minggu ini saya. Lagi apes SL. Lagi apes hit SL semua ini saya ikut Mandaka. Kita juga SL semua nih. Gimana? Iya, mudah-mudahan sini terganti ya. Iya. Nanti kalau SL terus saya minta garansi, kan saya udah bayar 3 bulan. Oke, siap. Ini kan baru minggu pertama berarti ya? Iya. Mudah-mudahan sini lebih baik lagi. Soalnya gini mas, saya kan kerjaan saya kan lumayan ya di pemerintahan. Terus jarang sekali lah untuk mantau chart gitu kan. Kadang ya udahlah. Saya berdasarkan analisa saya sukanya modelnya ke jangka panjang itu. Weekly aja udah open. Saya bisa kuat tahan lumayan lama sih kalau saya. Jadi ya udahlah. Iya. Karena cat gitu-gitu aja sih mas, harga mengulang lagi. Kita betul. Ini karena saya pas ngeliat saya coba pengen cari yang harian. Kalau yang harian kan saya untuk analisanya itu agak kurang waktunya ya. Jadi saya ikut Mandaka, pas Mandaka ikut seminggu, kemarin SL semua. Ya mudah-mudahan terganti. Nah jadi ini di NU juga saya ngelihat ada peluang karena di time frame 8 jam ini dia udah ngebentuk ascending trending. NU bisa sinyal ya mas nanti? Bisa. Jadi kita tinggal nunggu ini. Kalau di time frame 1 jam antara dia naik lagi sekali baru dia drop.
atau kita bisa nunggu dia waktu udah langsung break lalu retest, kita bisa entry di area itu. Untuk long term ini bagus. Untuk long term kemungkinan besar paling tidak dia bakal ke area support, dan kemungkinan kalau udah ada pattern kayak gini biasanya dia break lumayan jauh. Mungkin di weekly kalau kita lihat dia bakal support weekly, dia bakal ngetes di sini sehingga di weekly ini balik lagi. Karena kan tren ini nggak gampang ya untuk reverse. Di sini masih downtrend. Nah, misalkan dia udah sampai di sini, berarti ini bakal menjadi sebuah pattern, which is ini bakal menjadi higher low di time frame weekly. Oh ya. Nah, kalau dia udah sampai di area ini ada potensi menjadi inverse head and shoulder. Jadi dari sini. Berarti yang saya hold, saya cut dulu ya, baiknya ya. Iya, lumayan kan. Ketimbang nanti nggak jadi profit. Mending kita ikutin dulu, karena di sini udah menggambarkan dia bakalan read pullback dulu membuat higher low. Jadi setelah itu baru dia kemungkinan besar akan melanjutin trennya naik gitu. Kalau CAD CAH Mas? CAD CAF. CAD CAF, nah ini nih kayak gini contoh dari yang saya bilang tadi. Di CAD CAF di time frame 1 jam ini kita bisa melihat adanya mini ascending channel yang berada di area resisten. Nah, mini ascending channel ini di respect oleh CAD CAF ini sendiri. Dan di sini dia juga berpotensi di time frame 1 jam membentuk sebuah flag atau pattern continuation. Nah, dan berkemungkinan bakal breakout ke bawah. Karena ini ada trend line di sini, ada trend line yang akan di break dan sudah di break. Jadi nunggu dia pullback, dia bisa pullback atau dia bisa drop ke bawah langsung dan pullbacknya di area ini. Nah, bisa bukan di area zona yang di situ ya? Bisa kemungkinan di sana. Kalau kita lihat di time frame 1 jam, ini kan ada support di sini. Nah, di time frame 1 jam ini dia belum di break gitu loh. Jadi kita lebih pasti akan menunggu dia break di area trendline, karena kalau flag itu kita berdasarkan trendline. Jika dia memang respect terhadap ini akan menjadi bearish pennant ya, by the way. Jika memang dia akan bentuk bearish pennant, maka dia akan breakout di area trendline. Mas, dalam kasus analisa nih Mas, biasanya yang baik dan benar-benar kita taat dan patuh dengan analisa itu baiknya kita nunggu dia break trendline atau kita nunggu di high atau di low-nya TL baru kita entry, atau bagaimana, baiknya seperti apa? Kan ada plus minusnya tuh. Ya, ada plus minus. Nah, jadi kalau kita nunggu break trendline itu kita agresif, belum pasti juga. Nah, jadi kalau dia closing candle, kalau udah closing candlenya dia breakout, itu kepastiannya ya lebih dari 50% lah. Tapi kalau dia belum closing candle, dia break, ada kemungkinan menjadi false break yang berupa shadow kayak gini nih, shadow. Kalau kita lihat di time frame 1 jam mungkin ini udah break, tetapi di time frame 4 jam dia ke-reject berupa shadow gitu. Taunya dia turun lagi deh. Nah, ketika udah break, retest, continuation. Orang ngiranya retestnya udah di area zona yang di kotak itu ya Mas. Taunya balik dia buat coding low di bawah ya. Iya. Jadi ini masih masuk di hitungan di sini. Nah, ini adalah swing terakhir dari CAD CAF. Ini swing atau base terakhir yang di respect oleh CAD CAF gitu. Jadi kalau kita balik lagi ke time frame 15 menit, dia respectnya ke sini gitu. Bis
Nah, CAD/CAF ini kemungkinan bearish. Karena kalau kita masuk daily time frame dia udah sampai area resistance dan udah false break, dan trennya juga lagi bearish. Ini tren long termnya lagi bearish. Oh ya. Kemungkinan besar sih bakalan bearish dulu. Bearish dulu sebelum naik ya. Ini ada spot-spot yang akan dituju. Ada ini. Nah, mungkin dia bakal drop sampai sini atau sampai sini. Kita ngelihat price actionnya aja gimana, candlestick patternnya. Oh iya. Siap. Berarti nanti ada peluang NU, Senin itu NU, AUD/JP gimana Mas? AUD/JP sesuai nggak yang saya kirim detail itu? NU, CAD/CAF, AUD/JPY. Nah, sekarang ini kita dia sudah break and retest. Nah, di sini kita kan ada di daily-nya ada candle, sudah ada candle reverse ya. Nah, kalau kita buatin seperti ini, AUD/JPY ini bisa aja jadi flag ya di sini. Bisa jadi bullish flag. Kalau kita tarik seperti ini bisa jadi flag atau jadi descending channel. Oh, dia masih kuat bearish dulu ya? Masih kuat bearish. Kemungkinan bearish antara dia bakal hit trend line atau dia langsung lanjutkan low lagi. Nah, di sini kan ada base nih, ada area support dan juga ada trend line di sini. Mungkin kalau dia memang respect terhadap bullish, dia bakal stuck di sini, lalu dia bakal lanjutin kenaikannya. Jadi kalau kita ukur pakai Fibo, nah ini udah masuk di Fibo 0618 dan potensi bakalan bullish ini lumayan besar karena di daily time frame dia. Mas, kalau untuk Fibo-nya itu untuk area pullback di range angka berapa sih Mas kalau biasanya? Kalau saya kan biasa pakai Fibo musangnya. Kalau golden ratio itu ada di 0.5 sampai 0.618. Itu biasanya untuk reverse. Area pullback. Ya. Terus kalau misalkan dia stuck di 0.382, itu biasanya bullishnya bakalan impuls. Impuls maksudnya impuls gimana? Impuls itu adalah sebuah tren yang keras seperti candle bullish nih. Langsung strike gitu, nggak isi bertele-tele. Oh, di boom langsung ya, di boom. Langsung nge-boom gitu. Kalau dia correctionnya respect terhadap Fibo 0.382, itu bakalan keras impuls. Mungkin dia akan menuju ke area Fibo ini, which is itu akan menjadi trend line-nya di sini. Nah, gitu. Kalau pair favoritnya Mas Yudi apa? Kalau saya sendiri gold. Karena memang saya tradingnya di gold. Terus kalau di forex itu nggak begitu sering sih saya. Oh, pair ya? Kalau di forex itu saya sukanya di GBP JPY. Nah, ini GBP JPY yang respect. GU juga. Ini kan respectnya dia terhadap break and retest nih. Kalau kita lihat di daily time frame dia break impulse, lalu nih ada potensinya dia retest. Kita breakdown ke 4 jam, di sini ada potensinya dia pullback. Nah, jadi dari pullback ini bisa berkemungkinan dia bakal up dan juga ada kemungkinan dia bakal down. Sampai sana. Kenapa? Karena di sini kembali lagi kita ngelihat sifat alami market. Ada impuls. Nah, ini kita buat ya, impuls, correction, continuation. Kan market seperti itu aja geraknya.
break retest gitu doang ya. Iya, market sebenarnya kita cuman pelajarin support resistance aja enough, cuman untuk jam terbang yang lebih kita cari jam terbang kapan dia ciri-cirinya bakalan naik seperti itu. Dan juga kemarin waktu kita nganalisa gold waktu live itu sebenarnya saya udah pede banget bakalan naik, tapi banyak ada teman-teman yang menghantui gitu, jadinya saya nggak stick to the plan yang saya buat sendiri gitu. Ini untuk KJ nih kemungkinan besar bakalan lebih baik lagi mas nanti mas. Bahaya dan ini bawa penumpang masalahnya. Ya itu dah makanya. Ini GJ udah sampai di area Fibo 618. Potensi naiknya ada. Jadi watchlistnya ada apa tadi yang pertama? CAD-CAF, Audi JPY, USD JPY, NU, GBP JPY, sama last nih gold. Gold kita akan melihat di sini di time frame 1 jam. Jika memang dia respect terhadap zona yang saya buat, ini berarti dia bakal positif bullish lagi sampai di area ini. Dan reverse candle berarti ya. Biasanya gold nih kalau dia lebih dominan untuk membentuk higher high dan higher low. Nih kayak yang kita buat kemarin nih, ada higher high, ada higher low, ada higher high, higher low. Di sini ada higher high lagi. Di sini ada higher high. Lalu di sini kemungkinan bakal menjadi higher low. Nah, jadi note untuk teman-teman, selama trendline kuning ini, saya ganti warna jadi oranye. Selama trendline oranye ini belum di break oleh gold, maka tren masih akan positif bullish sampai ini di break. Dan kemarin waktu dia down 1000 pip, ini juga ada ciri khas yang saya bilang dari setiap tren ini akan ada selalu. Di area resisten ada mini ascending channel atau rising wedge, itu akan menjadi potensi pullback atau reversal yang sangat, ya mungkin menurut saya sangat akurat ya, karena berkali-kali saya menemui pattern seperti ini, dia selalu works gitu. Ini kita lihat di gold kayak gini, di CAD-CAF juga sama. Nah, mirip kan? Iya. Di gold juga CAD-CAF. Itu namanya pattern apa kalau kayak gitu, Mas? Itu namanya pattern reversal dari sebuah trend. Kita nyebutnya sih mini ascending channel atau mini rising wedge. Tergantung. Atau kalau bisa dibilang mah itu kayak buat onta ya. Binatang onta kan gitu, lehernya panjang, terus dia buat kepala, terus punuk onta punggung ya. Bisa. Pattern onta. Nah, ini kan langsung dalam satu hari ini 1000 pip. Pergerakan 1000 pips. Dan saya entry nih di sini pakai time frame 15 menit. Saya entry di area ini. Nah, saya entry-nya kan di sini. Mana dia? Short. Saya entry di sini. Oke. Setelah dia running sampai di sini, saya set BEP nih. BEP di area ini. Saya garisin. Ya di area ini mungkin ya. Dihit oleh si XAO ini. Kenapa saya naruh BEP di sana? Karena kan saya mikir di sini ada Fibo 0618. Jadi kalau dia respect ke sana berarti dia bakalan reverse. Dan ternyata dia memang respect, tetapi dia naik nih untuk nyolek SL saya aja gitu. Seharusnya kan dia stucknya di 618 kan. Tapi dia naik untuk nyolek SL, lalu dia drop sepanjang ini. Kan saya kesel jadinya. 1000 pip menghilang. Sakit hati ya? Sakit hati sekali.
balas lah. Padahal saya udah prediksi ini, udah saya pantau lumayan lama ya nih goldnya nih. Ternyata SL-nya dicolek langsung dia drop. Dan waktu itu juga saya lagi nggak mantau chart gitu. Ya udahlah, udah BEP, udah aman gitu. Ternyata abis dicolek dia reject langsung drop. Nah ini pentingnya kita untuk sekali ngelihat chart biar kita tahu nih beneran mau reverse atau cuma nyolek. Oke, ini untuk gold. Jadi kita balik lagi. Selama trendline orange ini nggak di break, maka trend dari gold ini masih bullish. Kecuali kalau kita breakdown ke time frame yang lebih kecil. Kalau kita breakdown ke sini, terus kita pasangin Fibo dan dia masih stuck di Fibo 018. Misalkan dia naik nih, lalu dia stuck di Fibo 0618, maka kita bisa tunggu aja lah, wait and see sampai resisten ini di break gitu, baru dia bakalan naik lanjut. Kalau ini nggak bisa dijebol, maka dia bisa aja ngebreak dari trend line yang orange yang saya buat, balik lagi ke bearish gitu. Karena strong trendnya di sini masih bearish. Kalau kita lihat di weekly masih bearish candle, lebih dominan bearish candle. Terus kita juga bisa masang Fibo dari sini. Nah mungkin kalau dia memang bearish masih ada tujuannya di Fibo 0618. Oke, ini untuk weekly market briefing minggu ini. Semoga berjalan sesuai dengan skenario ya minggu depan yang kita buat hari ini. Semoga berjalan, dan nanti juga bakal saya ngasih sinyal yang lebih hati-hati lagi. Iya. Biar harus terganti mas. Pasti kok. Nanti saya minta garansi ya. 2 minggu SL saya minta garansi. Siap Pak. Soalnya saya itu terlenanya pas ketika Managa open share di Instagramnya itu kan hasil review reportnya lumayan bagus pipnya. Ya udah saya kan akhirnya ikut, pas ikut lagi kena apes market aja mungkin. SL kena apes senang minggu ini, tumben kacau review reportnya banyak SL. Oke deh guys, jadi thank you yang udah berpartisipasi dalam live. See you hari Senin depan, kita cari lagi yang kemarin hilang. Jadi thank you teman-teman yang udah nonton. Semangat mas. Semangat juga. Thank you guys.